Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis tesis yang menjadi tugas kami. Adapun tesis yang kami analisis berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran dan Sikap Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Biologi. Eksperimennya dilaksanakan pada MTS Negeri di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan di sini tesis yang kami analisis menggunakan analisis ANAFA. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Masri Mulyawati, kemudian Anissa Nurul Hikmah, Nada Afifah, Sumayanti, Rizky Ardianti Putri, Rahmawati, dan Halisatu Nada. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya bab 1 akan dijelaskan oleh Ibu Rizky Ardianti Putri. Kepada Ibu Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Anissa. Mohon izin Ibu Sinta dan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 tesis yang kami buat ya, atau yang kami recycle dari penulis sebelumnya. Adapun di poin pertama ada latar belakang masalah. Di sini lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen menandai babak baru dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dengan perangkat undang-undang ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki landasan yang kuat dan mengikat untuk memberikan peranan yang besar pada dunia pendidikan sebagai wahana mencerdaskan bangsa. Sebab hanya bangsa cerdas dan berkualitas yang dapat membawa kepada kemajuan, kemerdekaan, dan kesejahteraan, serta bermartabat dalam pergaulan antar bangsa. Biologi sebagai salah satu ilmu dasar selalu mengalami perkembangan, apalagi pada abad ke-21 sudah dapat diduga bahwa biologi akan berkembang pesat. Pendidikan memang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengantarkan mereka untuk dapat memahami lingkungan serta mengelolanya dengan baik. Berarti konsep pendidikan harus seirama dengan kemajuan ilmu dan juga teknologi. Salah satu kecenderungan perubahan dunia yang dikemukakan oleh Naisbitt dan Aburdin adalah kemungkinan zaman biologi menggantikan zaman fisika. Perubahan kedudukan biologi tersebut jelas merupakan tantangan bagi para biologiwan dan pendidik biologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu dipersiapkan generasi muda yang tangguh, termasuk para pendidiknya. Dengan kata lain, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mutu pendidikan tercermin dari sumber daya manusia. SDM kita masih rendah. Ini menunjukkan mutu pendidikan pun masih rendah. Berdasarkan tanggapan masyarakat bahwa keberhasilan pendidikan diukur oleh hasil tes atau hasil ujian akhir nasional dan banyaknya siswa yang masuk perguruan tinggi melalui SNMPTN, adanya ranking sekolah diurut berdasarkan nilai UAN. Banyak orang tua yang lebih percaya keberhasilan dalam ujian nasional bukan dari hasil proses belajar atau kegiatan pembelajaran di sekolah, melainkan dari bimbingan belajar atau suatu lembaga yang melatih menghafal bentuk-bentuk soal untuk ujian nasional. Jadi proses pembelajaran kurang mendapat perhatian orang tua dan juga pemerintah. Yang penting hasil ujian akhir nasional. Dalam proses pembelajaran biologi, di MTS masih banyak menggunakan metode ceramah di hadapan peserta didik. Sementara siswa mendengarkan dan mencatat. Guru beranggapan bahwa hanya mentransfer pengetahuan dimilikinya sesuai dengan target tersampaikan topik yang tertulis dalam dokumen kurikulum kepada peserta didik. Artinya, guru tidak memberi inspirasi kepada siswa untuk berkreasi dan tidak melatih siswa untuk mandiri. Secara tradisional, metode pengajar masih ditekankan pada penghafalan, rumus-rumus, fakta, prinsip biologi tanpa memberi dasar rasional. Bahwa fakta konsep dan prinsip biologi adalah fundamental untuk memahami hakikat biologi. Diknas tahun 2004. Tuntutan pengawasan dari lembaga nasional hanya berupa administrasi guru. Dalam hal ini adalah bentuk rencana pembelajaran atau RPP yang akhirnya guru tidak tertantang melakukan persiapan mengajar dengan baik, memikirkan metode pengajaran tepat, mempersiapkan bahan percobaan IPA di laboratorium,
Ini artinya kurang memperhatikan pelajaran di ruang kelas yang seharusnya lebih memperhatikan proses pembelajaran karena hasil tes merupakan dampak dari proses pembelajaran. Pengamatan hasil ulangan setiap semester untuk pelajaran biologi di MTS Negeri 22 Jakarta mendapatkan hasil belajar yang rendah dari ketentuan standar minimal. Dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan nilai ulangan semester tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, guru memegang peranan penting dan tidak dapat digantikan oleh benda apapun. Sebab kelangsungan proses belajar mengajar sangat erat hubungan atau kaitannya dengan berbagai sikap, misalnya perasaan, motivasi, metode pengajaran, dan sistem penilaian atau evaluasi. Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin memperbaiki hasil belajar biologi untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik pada materi sistem pencernaan makanan dengan membandingkan metode pembelajaran eksperimen dan demonstrasi. Hasil belajar yang dimaksud tidak hanya kognitif saja, tetapi juga sikap atau minat. Mengingat betapa pentingnya metode dalam proses belajar mengajar berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi di sekolah, maka penggunaan metode yang baik dan sesuai dengan materi yang diajarkan adalah mutlak harus dimiliki oleh guru atau pendidik. Banyak metode mengajar yang dapat digunakan oleh guru dalam pelaksanaan belajar mengajar. Dari beberapa metode yang ada, metode yang lazim digunakan dalam proses belajar mengajar biologi di sekolah adalah metode eksperimen dan juga demonstrasi. Sebagaimana metode mengajar yang lainnya, maka kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk merealisasikan paparan tersebut, akan dilakukan penelitian dengan judul pengaruh metode belajar dan sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi di MTS Negeri 22 Jakarta. Poin yang selanjutnya tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pendidikan mengarah pada kualitas sumber daya manusia? Yang kedua, apakah konsep biologi yang tepat dapat meningkatkan kemajuan ilmu dan teknologi? Yang ketiga, apakah mutu pendidikan hanya diukur dengan keberhasilan UN atau Ujian Akhir Nasional dan SNMPTN? Yang keempat, benarkah keberhasilan UAN dan SNMPTN disebabkan oleh karena bimbingan belajar siswa? Yang kelima, dengan kesibukan sistem administrasi sekolah, apakah dapat mengurangi kesiapan guru dalam mengajar? Yang keenam, apakah dengan administrasi guru hasil belajar dapat tercapai? Yang ketujuh, bagaimana hasil ulangan semester pada pelajaran biologi? Yang kedelapan, apakah guru memegang peranan penting dalam KBM? Yang kesembilan, bagaimana cara untuk memperbaiki hasil belajar biologi? Yang ke-10, bagaimana metode belajar yang diterapkan guru pada pelajaran biologi? Yang ke-11, bagaimana sikap belajar yang dimiliki siswa terhadap pelajaran biologi? Yang ke-12, bagaimana hasil belajar biologi siswa MTS Negeri 22 Jakarta? Poin selanjutnya atau bagian C tentang pembatasan masalah. Mengingat begitu banyak permasalahan yang dapat diidentifikasi dan guna terarahnya penelitian yang akan dilakukan, maka perlu ada pembatasan masalah terlebih dahulu. Prestasi belajar merupakan hasil dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar tidaklah mudah untuk dilakukan. Di samping itu, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan pada peneliti, maka dalam penelitian ini masalah dibatasi yaitu pada pengaruh metode belajar dan sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi di MTS Negeri 22 Jakarta. Poin yang kedua atau rumusan masalah. Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar biologi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode belajar dan sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi? Selanjutnya untuk poin yang ke E atau tujuan pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar biologi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh interaksi antara metode belajar dan sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. Poin yang selanjutnya adalah yang F, kegunaan penelitian. Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Pertama, untuk secara teoritis, sebagai tambahan khasanah pengetahuan, khususnya peningkatan hasil belajar biologi siswa,
Secara garis besar, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa MTS. Yang kedua, secara praktis. Poin yang pertama atau yang A itu adalah untuk guru sendiri. Data dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru untuk menjadikan siswa berminat dalam mempelajari biologi, serta sebagai referensi dan informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Poin yang kedua, untuk peserta didiknya sendiri, memberikan informasi bagi siswa bahwa metode dan sikap belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar biologi. Dan yang terakhir, untuk sekolah, memberikan informasi kepada pihak sekolah dalam membantu peserta didiknya meningkatkan hasil belajar dengan meningkatkan metode belajar dan sikap positif selama pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan bab pertama. Saya kembalikan kepada Ibu Anissa selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Selanjutnya untuk penjelasan bab 3, ini akan dijelaskan oleh Ibu Masri Mulyawati. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anissa. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang bab 3 ya Bapak Ibu, yaitu metodologi penelitian. Ya, silakan Mbak Nisa. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Negeri 22 Jakarta yang beralamat di Jalan Buni nomor 81 RT 005 RW 03 Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur 13870. Nomor telepon 021-844-7069 yang dikepalai oleh Bapak Badrun Fuadi MSI. Berikut adalah gambar umum mengenai MTS Negeri 22 Jakarta. Nama sekolah MTS Negeri 22 Jakarta. Tahun berdiri 1944, status akreditasi adalah A. N nomor statistik madrasahnya adalah 1211317500009. Status madrasah adalah negeri. Fasilitas belajar terdiri dari ruang kelas, ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang lab IPA, ruang lab komputer, ruang lab bahasa, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang toilet guru, dan ruang toilet siswa. Jumlah pendidik 41 orang, terdiri dari 14 laki-laki dan 27 perempuan. Tenaga kependidikan terdiri dari 20 orang, yaitu 15 laki-laki dan perempuan 5 orang. Jumlah siswa adalah 890 siswa. Lanjut. Waktu penelitian, rombel semester ganjil tidak usah dibacakan ya, langsung ke waktu penelitian. Penelitian ini rencananya dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2015 pada semester 1 tahun ajaran 2015-2016. Jadwal kegiatan penelitian lebih rinci bisa dilihat pada tabel 32. Jadi mulai dari pengajuan judul yaitu bulan Agustus minggu kedua, pengesahan judul minggu ketiga bulan Agustus, dan keempat perizinan tempat bulan September minggu pertama, pembuatan dan uji coba instrumen adalah minggu kedua bulan September. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September sampai dengan minggu keempat bulan, minggu keempat bulan November. Pengumpulan data bulan November, pengumpulan data bulan Oktober ya, mohon maaf. Bulan Oktober minggu keempat, pengolahan data bulan November minggu pertama, penulisan laporan dari minggu pertama bulan November sampai minggu kedua bulan Desember. Sekarang metode penelitian. Tujuan penelitian untuk memperoleh model pembelajaran yang paling efektif dalam memperbaiki hasil belajar siswa. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap perbedaan hasil belajar siswa pada bidang studi biologi di MTS Negeri 22 Jakarta. Donald R. tahun 1997 halaman 404 dalam sebuah buku pengantar penelitian dalam pendidikan Surabaya Usaha Nasional mengatakan bahwa metode eksperimen dilakukan untuk menguji interaksi antara variabel penelitian dengan desain faktoral.
Dalam penelitian ini, desain yang dipilih disesuaikan dengan hipotesis yang akan diuji. Salah satu hipotesis yang akan diuji adalah mengidentifikasikan apakah terdapat interaksi antara metode belajar dan sikap belajar siswa terhadap hasil belajar biologi. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa apabila hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis interaksi, maka pengujian hipotesis tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan desain faktor. Donald R. 1977, halaman 338. Mengacu pada banyaknya variabel dan subvariabel yang ada dalam penelitian, maka digunakan desain faktor 2x2. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah 1. Variabel bebas, yaitu metode pembelajaran, simbolnya A, minat belajar itu B. Dan yang kedua adalah variabel terikat, yaitu hasil belajar biologi. Dan yang berikutnya, variabel terikat yaitu hasil belajar biologi. Dalam hal ini, variabel terikat adalah hasil belajar biologi MTs Negeri 22 Jakarta tahun pelajaran 2015-2016. Sedangkan variabel bebasnya adalah metode pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran pada siswa. Selanjutnya, variabel bebas dibedakan dalam 2 kategori, yaitu variabel metode demonstrasi atau A1 dan metode eksperimen atau A2. Selanjutnya, variabel sikap belajar tinggi B1 dan variabel sikap belajar rendah B2. Dapat dilihat skema desain faktorial 2x2. Lanjut aja ke bawah, Mbak. Ya, itu lewat aja. Baik, kita lanjut ke populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah karakteristik yang terdapat dalam lingkup penelitian. Dalam hal ini, populasi penelitian adalah seluruh siswa MTs Negeri 22 Jakarta. Populasi tersebut memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga dalam penelitian ini ditetapkan pula populasi terjangkau. Menurut Ari Kunto 1998 halaman 115, dalam sebuah penelitian, populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 7. Dalam hal ini dipilih seluruh kelas 7 MTs Negeri 22 Jakarta. Sampel. Sampel penelitian adalah siswa MTs Negeri 22 Jakarta yang dianggap mampu memiliki karakteristik dari seluruh siswa yang ada. Terdiri dari 67 orang siswa. Siswa tersebut adalah gabungan dari beberapa kelas yang berbeda dan dibagi sesuai dengan fungsinya, yaitu kelompok siswa yang dinyatakan pada kelas eksperimen dan siswa yang dinyatakan pada kelas kontrol. A. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling, Sugiono 2007.74. Dalam teknik ini, sampel anggota populasi dianggap homogen. Prosedur pengambilan sampel. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik sampling random, mengingat kelas-kelas yang ada dan bersifat setara atau homogen, yang telah dikelompokkan secara proporsional berdasarkan prestasi belajar di kelas sebelumnya. Proses pengambilan sampel kelas dilakukan dengan cara pengundian siswa kelas 8 dengan menuliskannya pada potongan kertas yang disediakan, lalu digulung, selanjutnya dimasukkan dalam tempat yang sudah diberikan lubang untuk diundi, dan dikeluarkan satu persatu. Dengan ketentuan, nama yang keluar pertama dijadikan kelompok eksperimen, dan nama yang keluar berikutnya dijadikan kelas kontrol. Berdasarkan hasil pengocokan dan disaksikan oleh siswa yang lain, diperoleh kelas 85 keluar pertama, sehingga dijadikan kelompok eksperimen, dan kelas 81 keluar kedua, sehingga dijadikan kelompok kontrol. Dari dua kelas tersebut, khusus kelas 84 dijadikan sebagai kelas uji coba instrumen penelitian sampel. Setelah pemilihan dan pengundian dilakukan, selanjutnya pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Dalam penelitian ini, sampel siswa diambil berdasarkan urutan tingkat sikap belajar siswa. Penulis mengambil setengah bagian siswa yang urutan sikap belajar tinggi,
dan setengah lagi urutan sikap belajar rendah dalam belajar biologi pada kelompok eksperimen. Selanjutnya, melakukan hal sama untuk kelompok kontrol. Setengah bagian untuk sikap belajar tinggi dan setengah bagian untuk sikap belajar rendah. Selanjutnya hasil angket pada masing-masing kelas tersebut diskors dan diurutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 40. Nomor 1 sampai dengan 20 itu dikatakan sebagai kelompok tinggi dan 21 sampai dengan 40 termasuk kelompok rendah pada masing-masing kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Siswa lainnya tetap disertakan dalam proses perlakuan supaya suasana proses KBM berlangsung seperti biasa agar tidak terjadi seolah-olah tidak ada penelitian. Dengan demikian, terdapat 4 kelompok sampel penelitian, yaitu 20 orang siswa yang sikap belajar tinggi diajar dengan metode demonstrasi, 20 orang siswa yang sikap belajar rendah diajar dengan demonstrasi, 20 orang siswa yang sikap belajar tinggi diajar dengan metode eksperimen, dan 20 orang siswa yang sikap belajar rendah diajar dengan metode eksperimen. Metode penelitian pada sampel. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan supervisi kolaboratif, maka kelas eksperimen menekankan pada belajar dengan metode demonstrasi dan kelas kontrol menekankan pada metode belajar dengan metode eksperimen. Yang D, teknik pengumpulan data. 1. Data tentang metode pembelajaran biologi. Data metode pembelajaran biologi dilakukan dengan studi inventory dokumen kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku tes, artikel, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Data metode pembelajaran biologi merupakan data kualitatif berupa informasi tentang pengertian-pengertian dan teori-teori metode pembelajaran. Sumber data atau informasi yang penulis gunakan untuk variabel ini berasal dari buku-buku literatur dan website internet. Yang kedua, teknik mendapatkan data sikap belajar siswa. Pengumpulan data tentang sikap belajar dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada siswa yang menjadi sampel penelitian. Yang ketiga, teknik mendapatkan data hasil belajar biologi. Teknik pengumpulan data hasil belajar biologi dalam penelitian ini dengan proses pemberian perlakuan pada siswa penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan pelajaran biologi dengan metode demonstrasi, sedangkan kelompok kontrol dengan metode eksperimen. Variabel penelitian. 1. Variabel penelitian. Variabel penelitian dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 1 dalam hal ini merupakan A, yaitu metode demonstrasi dan metode eksperimen. Selanjutnya variabel bebas 2 merupakan variabel atribut B, yaitu sikap belajar siswa yang dibedakan atas sikap belajar tinggi dan rendah. Sementara variabel terikatnya dalam hal ini adalah sebagai variabel kriterium atau Y adalah hasil belajar biologi siswa. Instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan, instrumen penelitian ini yang digunakan terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel hasil belajar biologi Y sebagai variabel terikat, variabel metode belajar A, dan variabel sikap belajar siswa B yang masing-masing sebagai variabel bebas dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Variabel hasil belajar biologi. Yang A, definisi konseptual. Penguasaan pengetahuan biologi oleh siswa yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan sebuah nilai sesuai dengan kemampuan yang nilai tersebut diberikan oleh guru. Maksudnya sesuai dengan kemampuannya. Yang B, definisi operasional. Hasil belajar biologi adalah skor kemampuan siswa tentang penguasaan materi biologi dengan menggunakan tes di akhir pertemuan dalam satu kompetensi dasar, dalam bentuk uraian jawaban dan berdasarkan kisi-kisi pembuatan soal yang mengacu pada kurikulum yang berlaku. Skor ini mencerminkan kompetensi biologi di MTs Negeri 22 Jakarta. Yang C, kisi-kisi instrumen hasil belajar biologi. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar biologi siswa adalah
dengan menggunakan tes pilihan ganda yang berjumlah 30 soal. Soal yang dijawab tidak sesuai dengan ketentuan diberi nilai 0. Dan untuk soal yang dijawab sesuai dengan ketentuan diberi nilai 1 untuk satu soal. Isi hasil belajar biologi siswa disesuaikan dengan standar kompetensi yang dinyatakan dalam indikator sebagai berikut. 1 kognitif, 2 afektif, 3 psikomotor. Di bawah ini adalah tabel 34 yang berisi tentang kisi-kisi instrumen hasil belajar biologi. Dalam tabel itu disebutkan bahwa ada standar kompetensi yang menyatakan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kompetensi dasarnya adalah sistem 5 kingdom yang mempunyai indikator memilih macam-macam 5 kingdom. Nomor soalnya adalah 1, total soal 1. Kompetensi dasar yang kedua adalah sifat dari tumbuhan. Indikatornya adalah siswa dapat mendefinisikan autotrof dengan nomor soal 2. Total soalnya hanya ada 1. Kompetensi dasar yang berikutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Indikatornya, pertama, disajikan gambar, siswa dapat menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup. Itu adalah soal nomor 3 dengan total 1. Kompetensi yang berikutnya adalah gambar hewan protozoa. Indikatornya adalah disajikan gambar macam-macam hewan tingkat rendah dan dapat menggolongkan sesuai kekerabatannya. Nomor soalnya adalah 4 dan total soal ada 1. Indikator yang kedua tentang gambar hewan protozoa adalah siswa dapat membedakan ciri antara hewan invertebrata dan vertebrata. Nomor soal 5. Berikutnya indikator yang berikutnya adalah disajikan beberapa contoh tumbuhan dan dapat memilih contoh tumbuhan Gymnospermae. Itu masuk dalam kategori kompetensi dasar tumbuhan Gymnospermae. Nomor soalnya adalah nomor 8 dengan total skor 1. Kompetensi dasar berikutnya adalah taksonomi hewan dengan indikator siswa dapat memilih contoh hewan yang termasuk dalam satu genus. Nomor soal ada nomor 6 dan nomor 9. Total soal ada 2. Berikutnya indikator yang berikutnya adalah siswa dapat memilih beberapa contoh golongan hewan invertebrata secara tepat dengan KD hewan invertebrata. Nomor soal adalah 10 dan nomor 11. Total soal nomor 2. KD berikutnya adalah ilmuwan penemu klasifikasi dengan indikator. Siswa dapat memilih salah satu ilmuwan. Dan seterusnya. Lanjut, terlalu panjang, Mbak. Standar kompetensi lanjut. Itu adalah contoh-contoh teknik penilaiannya, kisi-kisinya sudah ditampilkan. Kita lanjut ke kalibrasi. Kalibrasi terdiri dari 1 validitas butir. Jumlah keseluruhan butir tes hasil belajar biologi berjumlah 30 pertanyaan. Setelah dilakukan uji coba kepada 20 orang responden, kemudian dilakukan analisis validitas butir, terdapat butir yang memiliki F hitung kurang dari F tabel yaitu 0,3780, yaitu semua butir valid. Untuk yang kedua, reliabilitas. Uji reliabilitas untuk instrumen variabel hasil belajar biologi menggunakan rumus split half, yaitu apabila skor hitung semakin mendekati angka sempurna 1, maka instrumen tersebut semakin reliabel. Dan sebaliknya, jika skor RFT semakin kecil mendekati angka 0, maka instrumen dinyatakan kurang reliabel. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus split half, diperoleh RTT hitung 0,869. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa instrumen hasil belajar biologi adalah reliabel. Berikutnya, yang kedua, variabel sikap belajar siswa. Definisi konseptual. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi, serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan. Sikap selalu berkenaan suatu objek, dan sikap terhadap objek ini disertai perasaan positif atau negatif. Orang yang mempunyai sikap positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan dia akan bersikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tak bernilai atau juga merugikan. Yang B adalah definisi operasional.
Sikap belajar siswa adalah suatu perilaku siswa pada pelajaran biologi dari suatu campuran watak individu terhadap rasa suka terkait pada suatu hal dengan tanpa ada yang mempengaruhi dalam aktivitasnya. Skor yang diperoleh dari angket tentang sikap siswa belajar matematika sebanyak 20 butir pertanyaan dengan skala ukuran 1-5 untuk setiap butir angket. Untuk memperoleh data tentang sikap siswa pada pelajaran biologi dengan menggunakan kuesioner skala Likert dengan jumlah item 15 butir dan alternatif jawaban yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Jika angket jawaban bernilai positif dan sebaliknya jika bernilai negatif. Kisi-kisi instrumen angket sikap belajar biologi siswa. Dari definisi konseptual tersebut di atas diketahui beberapa dimensi sikap belajar siswa yaitu 1. Perilaku, 2. Menghargai pendapat, 3. Mengeluarkan pendapat, 4. Hal lain yang mengarah pada suatu tingkah laku. Dikembangkan menjadi indikator dan disusun sejumlah item pertanyaan yang berkenaan dengan sikap siswa sebagai berikut. 1. Pendapat siswa terhadap mata pelajaran biologi. 2. Usaha siswa dalam mencapai hasil belajar. 3. Ketekunan siswa dalam pelajaran biologi. 4. Ketertarikan siswa terhadap pelajaran biologi. 5. Mencari jalan pemecahan tentang pelajaran biologi. 6. Pendapat siswa keterampilan yang harus dimiliki. Berikut ini rancangan instrumen angkat sikap siswa belajar biologi seperti tabel berikut. Lanjut. Di situ sudah tertera tabel 35 tentang kisi-kisi instrumen angket sikap siswa belajar biologi. Lanjut, Kak. Ya, kita lanjut ke kalibrasi, Bapak dan Ibu. Kalibrasi validitas data. Jumlah keseluruhan butir instrumen sikap siswa belajar biologi berjumlah 30 pertanyaan. Setelah dilakukan uji coba kepada 20 orang responden, kemudian dilakukan analisis validitas butir, terdapat butir yang memiliki F-hitung kurang dari R-tabel 0,2690. Dari semua item dinyatakan valid sesuai dengan tabel di atas. Reliabilitas. Uji reliabilitas untuk instrumen variabel sikap belajar menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu apabila skor hitung semakin mendekati angka sempurna 1, maka instrumen tersebut semakin reliable dan sebaliknya. Jika skor RTT semakin kecil mendekati angka 0, maka instrumen dinyatakan kurang reliable. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus alpha, ya, berdasarkan dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach diperoleh RTT hitung 0,5709. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrumen minat belajar reliable. Berikutnya adalah teknik analisis data akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Anissa selaku moderator. Baik, saya akan membacakan teknik analisis data. Pertama, teknik analisis data deskriptif. Data yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa tes dan kuesioner, kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menyajikan sebaran data, tabel, diagram, dan tendensi central score setiap variabel dan memastikan Statistika inferensial untuk mengetahui skor. Ini mohon maaf dibesarin dikit bisa nggak? Skor koefisien korelasi dan reliabilitas instrumen penelitian untuk mengetahui skor koefisien korelasi dan reliabilitas instrumen penelitian guna penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan yaitu dengan menelaah instrumen yang digunakan memiliki kelayakan dan handal sesuai dengan harapan. Instrumen diedarkan kepada responden. Hasil jawaban yang terkumpul melalui instrumen penelitian atau angket dianalisis melalui teknik analisis data sebagai berikut. 1. Teknik uji prasyarat. Yang A, uji normalitas. Menguji normalitas tersebut
Menguji normalitas kedua variabel menggunakan klip kuadrat atau X pangkat 2. Membuat tabel distribusi frekuensi, observasi, dan observasi dan ekspektasi. Ekspektasi. Mencari klip kuadrat dengan rumus X pangkat 2 di antara kurung F0 dikurang FE pangkat 2 dibagi dengan FE. Menentukan derajat kebebasan DK dengan rumus DK sama dengan R dikurang 1. Menentukan klip kuadrat atau X pangkat 2 tabel dengan taraf signifikan 1% dan interval kepercayaan 5%. Ya. Menentukan normalitas data kedua variabel menggunakan ketentuan sebagai berikut. Poin yang pertama, jika X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 tabel, maka data kontribusinya normal. Yang kedua, jika X hitung lebih besar daripada X tabel, maka data kontribusinya tidak normal. Yang B, uji homogenitas. Dalam buku Supardi pada terbitan tahun 2012 halaman 138 menyatakan uji statistik inferensial pematik yang kedua adalah homogenitas. Pengujian homogenitas dilakukan dalam rangka menguji kesamaan variabel setiap kelompok data. Persyaratan uji homogenitas diperlihatkan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji komparasi. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan beberapa teknik uji, diantaranya yaitu uji F-feeder dan uji Bucklet. Demikian untuk mengisi kelompok varian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas didasarkan melalui uji Bucklet Sujana 2000 halaman 261. Untuk uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kelompok varian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas didasarkan melalui uji Bucklet Sujana 2000 tahun 2000 halaman 261. Untuk menguji homogenitas digunakan varian golongan berikut. F sama dengan S1 pangkat 2 dibagi S2 pangkat 2 dengan S pangkat 2, yaitu jumlah NI dikurang 1 N pangkat 2 dibagi jumlah N dikurang 1. Keterangannya di mana F adalah homogenitas, S1 pangkat 2 varian terbesar, S2 pangkat 2 varian terkecil. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika HO diterima yaitu F hitung kurang daripada F tabel. Jika H0 ditolak, jika F itu lebih besar daripada F tabel. Dengan H0 data memiliki varian homogen, sedangkan HA adalah data tidak memiliki varian homogen. Yang ketiga, teknik pengujian hipotesis penelitian. Analisis data untuk mengajukan hipotesis penelitian menggunakan analisis varian atau ANAVA. 2 jalur pada taraf signifikan 5%. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen treatment by treatment dengan desain faktorial 2x2 dengan memberikan treatment kepada kelompok eksperimen berupa kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran dan sikap siswa. Dari rancangan penelitian tersebut, rumusan misalnya adalah 1. Rumusan masalah fiktif utama, yaitu main effect. Secara keseluruhan, apakah penguasaan konsep klasikal makhluk hidup yang belajar menggunakan metode pembelajaran eksperimen praktik lebih tinggi daripada belajar dengan menggunakan model pembelajaran demonstrasi? Yang B, secara keseluruhan, apakah penguasaan konsep klasifikasi makhluk hidup yang belajar dengan sikap siswa yang lebih tinggi daripada yang belajar dengan sikap siswa yang rendah? Yang kedua, rumusan masalah, interactive effect. Adakah interaksi metode belajar eksperimen dan sikap siswa terhadap penguasaan konsep klasifikasi makhluk hidup?
Pengujian hipotesis. Dalam hal ini, untuk menggunakan ANOVA, ada dua jalur, ada 3 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji, yaitu hipotesis interactive effect dan hipotesis main effect, hipotesis simple effect. Hipotesis interactive effect hanya ada satu benda, yaitu hipotesis dari interaksi pengaruh variabel treatment 1 dengan variabel treatment 2 terhadap variabel terikat. Untuk eksperimen 2 faktor atau hipotesis dari interaksi pengaruh variabel treatment dengan variabel atribut terhadap variabel terikat. Untuk eksperimen by label. Hipotesis main effect ada 2 buah untuk eksperimen 2 faktor. Sedangkan untuk eksperimen by label, hipotesis main effect-nya bisa 1, 2 buah tergantung teori atau konsep dari variabel atribut. Banyak hipotesis simple effect tergantung banyaknya kelompok, data, atau teori variabel atribut. Karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara 2 kelompok data. Untuk desain eksperimen 2x2, banyaknya hipotesis simple effect maksimum 4 buah. Langkah-langkah dalam ANOVA 2 jalur. A. Mengelompokkan skor variabel kriteria atau terikat berdasarkan kategori faktor, misalnya faktorial 2x2 seperti tabel berikut ini. Saya lanjutkan. Yang B. Membuat tabel statistik deskriptif untuk setiap kelompok data. Dapat dilihat pada tabel 3.7. Statistik deskriptif untuk ANOVA 2 arah. Yang C, membuat tabel rangkuman ANOVA 2 arah. Berdasarkan data tabel statistik deskriptif di atas, diolah untuk mendapatkan rangkuman tabel ANOVA untuk uji hipotesis berikut. Uji hipotesisnya dapat dilihat pada tabel 3.8, seperti tabel berikut ini. Yang D, cara menentukan DB, JK, RJK, FA, dan FJ untuk mengisi tabel rangkuman ANOVA. Menentukan derajat kebebasan DP, menjumlahkan kuadrat itu JK, variasinya RJK, dan F hitung FH, serta F tabel FT untuk pengisian sel dalam tabel rangkuman ANOVA di atas diperoleh sebagai berikut. 1. Menentukan derajat kebebasan dapat dilihat pada rumusan berikut ini dari A sampai E. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah kuadrat JK. Di sini dapat dilihat rumusannya, yaitu dari A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ketiga, menentukan varian atau S pangkat 2 atau RJK. Dapat dilihat rumusan dari poin A, B, C, D, dan E. Yang keempat, menentukan nilai F hitung atau FH. Rumusannya dapat dilihat pada rumusan A sampai D. Yang kelima, menentukan nilai F tabel atau FT sama dengan F kali alfa DB1 DB2 atau catatannya DB1 sama dengan DB2, pembilang sama dengan K-1. DB2 sama dengan DB, penyebut sama dengan alfa dikurang 1. K sama dengan jumlah kolom baru perlakuan kelompok dan N jumlah data sampel. Yang H, hipotesis statistik. Untuk varian antar kolom atau AK atau hipotesis 1, bentuk hipotesisnya dapat dilihat sebagai berikut. H, kemudian kriteria pengujian hipotesis. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian menggunakan metode deskriptif sebagaimana diartikan Sujana, terbitan tahun 1989 pada halaman 64, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu gejala atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian menggunakan metode ini karena penelitian beranggapan mudah dilaksanakan untuk mengamati, mengumpulkan data dari gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat ini. Karena penelitian bertugas sebagai guru di MTS Negeri 22 Jakarta.
Gejala atau peristiwa yang diteliti dimaksud adalah pengaruh metode belajar dan sikap pembelajaran biologi terhadap hasil belajar biologi. Metode belajar, sikap pembelajaran siswa, dan hasil belajar biologi di MTS Negeri 22 Jakarta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sumiati, kepadanya kami persilakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan analisis data menggunakan ANOVA 2 arah. Variabel dalam penelitian ini yaitu metode pembelajaran X1 yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu metode eksperimen dan metode demonstrasi. Variabel sikap belajar X2 dibagi ke dalam kategori sikap belajar positif dan sikap belajar negatif, serta variabel hasil belajar biologi yaitu Y. Data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen atau A1. Data hasil belajar biologi siswa yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 36 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 60, skor tertinggi 87, skor rata-rata sebesar 72,78, median sebesar 72, modus sebesar 70, dan simpangan baku sebesar 4,923. Lanjut, Kak. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi siswa yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 83,10. Untuk memperjelas data di atas, digambarkan dalam histogram sebagai berikut. Ini adalah gambar histogram poligon variabel. Buka tadi. Histogram variabel hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Oke, lanjut, Kak. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen memiliki sebaran yang normal. Yang kedua, data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi atau A2. Data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 44 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 68, skor tertinggi 87, skor rata-rata 75,68, median sebesar 75, modus sebesar 70, dan simpangan baku sebesar 4,699. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Next. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong cukup. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 75,68. Next, Kak. Untuk memperjelas data di atas digambarkan dalam diagram histogram sebagai berikut. Ini adalah gambar histogram poligon variabel hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi memiliki sebaran yang normal. Yang ketiga, data hasil belajar biologi siswa yang memiliki sikap belajar positif B1.
Data hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar positif diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 41 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 60, skor tertinggi 84, skor rata-rata 73, median sebesar 73, modus sebesar 70, dan simpangan baku sebesar 4,438. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar positif. Next, lanjut Kak. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar positif di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 73. Untuk memperjelas data di atas digambarkan dalam histogram sebagai berikut. Ini adalah gambar histogram poligon variabel hasil belajar biologi siswa yang memiliki sikap belajar positif. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar positif memiliki sebaran yang normal. Lanjut, Kak. Yang keempat, data hasil belajar biologi siswa yang memiliki sikap belajar negatif atau B2. Data hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar negatif diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 39 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 70, skor tertinggi 87, skor rata-rata 75,82, median sebesar 75, modus sebesar 70, dan simpangan baku sebesar 5,175. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian yang memiliki sikap belajar negatif. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar negatif di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong cukup. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai sebesar 75,82. Next, Kak. Untuk memperjelas data di atas digambarkan dalam histogram sebagai berikut. Berikut adalah histogram poligon variabel hasil belajar biologi siswa yang memiliki sikap belajar negatif. Next, Kak. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi yang memiliki hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar negatif memiliki sebaran yang normal. Yang kelima, data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan memiliki sikap belajar positif A1, B1. Dari hasil belajar biologi siswa yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 21 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 60, skor tertinggi 80, skor rata-rata 72,414, median sebesar 70, modus sebesar 70, dan simpangan baku sebesar 5,053. Berikut tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode eksperimen dan mempunyai sikap belajar positif. Lanjut, Kak. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 72,14. Untuk memperjelas data di atas digambarkan dalam histogram sebagai berikut. Berikut adalah gambar histogram poligon variabel hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode eksperimen dan mempunyai sikap belajar positif. Next, Kak. Dari histogram poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen memiliki sebaran yang normal. Yang keenam, data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen yang mempunyai sikap negatif A1, B2.
dari hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan sikap negatif diperoleh data sebagai responden menjadi sampel penelitian sebanyak 15 siswa. Nilai yang diperoleh adalah 70, skor tertinggi 87, skor rata-rata 73,67, median sebesar 73, modul sebesar 70, dan simpangan baku sebesar 4,716. Kuat lagi. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan mempunyai sikap negatif. Lanjut, Kak. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan mempunyai sikap negatif di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 73,67. Untuk memperjelas data di atas digambarkan dalam histogram sebagai berikut. Berikut adalah gambar histogram poligon variabel data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan mempunyai sikap negatif. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen dan mempunyai sikap negatif memiliki sebaran yang normal. Yang ketujuh, data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dan mempunyai sikap positif, yaitu A2, B1. Data hasil belajar biologi yang menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dan mempunyai sikap positif diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 20 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 68, tertinggi 84, skor rata-rata 73,90, median sebesar 74, modul sebesar 75, dan simpangan baku sebesar 3,597. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar positif. Next, Kak. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar positif di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 73,90. Untuk memperjelas data di atas, next. Dalam poligon variabel hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar positif. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar positif, memiliki sebaran yang normal. Yang kedelapan, data hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar negatif, A2, B2. Data hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar negatif diperoleh dari nilai tes responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 24 siswa. Nilai yang diperoleh adalah terendah 70, tertinggi 87, rata-rata 77,17, median 77, modus sebesar 77, dan simpangan baku sebesar 5,052. Berikut adalah tabel deskripsi data penelitian hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar negatif. Bila dilihat dari hasil perhitungan di atas, maka bisa dikatakan bahwa hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar negatif di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 77,17. Untuk memperjelas data di atas, digambarkan dalam histogram sebagai berikut. Next. Berikut adalah gambar histogram poligon variabel hasil belajar biologi
yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen. Dari histogram dan poligon frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar biologi siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar negatif memiliki sebaran yang normal. Rangkuman data hasil penelitian sesuai dengan rancangan penelitian seperti tertera dalam tabel berikut ini. Ini adalah tabel rangkuman statistik deskriptif. Next, Kak. Untuk bahasan berikutnya saya limpahkan ke Kak Nada. Oke, baik. Terima kasih. Halo, Kak Nada. Ya, sudah terdengar suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan paparannya. Di sini ada uji persyaratan analisis data. Ya, sebelum diadakan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang meliputi pengujian normalitas dan homogenitas. Yang pertama ini ada uji normalitas. Nah, uji normalitas yang pertama itu adalah normalitas kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan metode eksperimen. Atau di sini kita sebut sebagai A1. Uji normalitas pada variabel dependen dan atau variabel covariate diperlukan terutama untuk menentukan apakah metode analisis selanjutnya ini menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jika data mengikuti suatu tes normalitas atau tes distribusi teori lainnya, maka dapat dilanjutkan analisisnya dengan statistik parametrik. Dalam hal ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA, atau menggunakan analisis general linear metode atau GLM. Nah, berikut di sini ada tabel uji normalitas data. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik atau statistik SMIMOV Z A1 sama dengan 0,103 dan nilai sig tersebut lebih dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa semua data di atas berdistribusi normal. Uji normalitas yang kedua adalah normalitas kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan metode demonstrasi atau disebutnya ini sebagai A2. Uji normalitas pada variabel dependen dan atau variabel covariate diperlukan terutama untuk menentukan apakah metode analisis selanjutnya menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jika data mengikuti suatu tes normalitas atau tes distribusi teori lainnya, maka dapat dilanjutkan analisisnya dengan statistik parametrik. Dalam hal ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA, atau menggunakan analisis general linear metode atau GLM. Ini berikut tabel uji normalitas datanya. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik SMIMOV Z A1 sama dengan 0,358 dan nilai sig tersebut lebih dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa semua data di atas berdistribusi normal. Berikutnya, uji normalitas yang ketiga adalah normalitas kelompok siswa yang mempunyai sikap belajar positif, atau di sini sebagai B1. Uji normalitas pada variabel dependen dan atau variabel covariate diperlukan terutama untuk menentukan apakah metode analisis selanjutnya menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jika data mengikuti suatu tes normalitas dan atau distribusi teori lainnya, maka dapat dilanjutkan analisisnya dengan statistik parametrik. Dalam hal ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA, atau menggunakan analisis general linear metode atau GLM. Nah, berikut di sini ada tabel uji normalitas datanya. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik SMIMOV Z A1 sama dengan 0,300 dan nilai sig tersebut lebih dari 0,05.
Hal ini memiliki arti bahwa semua data di atas berdistribusi normal. Yang keempat, itu ada uji normalitas kelompok siswa yang mempunyai sikap belajar negatif. Uji normalitas pada variabel dependen dan atau variabel covariate diperlukan terutama untuk menentukan apakah metode analisis selanjutnya menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jika data mengikuti suatu tes normalitas dan tes distribusi teori lainnya, maka dapat dilanjutkan analisisnya dengan statistik parametrik. Dalam hal ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA, atau menggunakan analisis general linear metode atau GLM. Nah, berikut ini adalah tabel normalitas datanya. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik MIMO ZA1 0,402 dan sig tersebut adalah lebih dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa semua data di atas berdistribusi normal. Dan yang kelima adalah normalitas kelompok siswa yang diajar dengan metode eksperimen dan mempunyai sikap belajar positif. Uji normalitas pada variabel dependen dan atau variabel covariate diperlukan terutama untuk menentukan apakah metode analisis selanjutnya menggunakan statistik parametrik dan atau non-parametrik. Jika data mengikuti suatu tes normalitas atau tes distribusi teori lainnya, maka dapat dilanjutkan analisisnya dengan statistik parametrik. Dalam hal ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA, atau dengan menggunakan analisis general linear metode atau GLM. Selanjutnya, ini berikut adalah tabel uji normalitas datanya. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik MIMO ZA1 sama dengan 0,415 dan sig tersebut adalah lebih dari 0,05. Hal ini atau variabel covariate diperlukan untuk menentukan apakah metode analisis selanjutnya menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Jika data mengikuti suatu tes normalitas atau tes distribusi teori lainnya, maka dapat dilanjutkan analisisnya dengan statistik parametrik. Dalam hal ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA atau menggunakan analisis general linear metode atau GLM. Selanjutnya, Kak. Nah, ini adalah tabel uji normalitas datanya. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik MIMO ZA1 sama dengan 0,4449 dan nilai sig tersebut adalah lebih dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa semua data di atas berdistribusi normal. Yang ketujuh adalah normalitas kelompok siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar positif. Ini uji normalitas. Mungkin lanjut aja kali ya Kak ya, karena ini sama dalam penelitian ini dilanjutkan dengan analisis ANOVA. Ya, ini berikut datanya. Ya, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik MIMO ZA1 sama dengan 0,889 dan nilai sig tersebut lebih dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa semua data di atas berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada normalitas kelompok siswa yang diajar dengan metode demonstrasi dan mempunyai sikap belajar negatif. Dan untuk normalitas ini sama, penelitian ini akan dilanjutkan juga dengan analisis parametrik, yaitu analisis of variance atau ANOVA, atau menggunakan analisis general linear. Ya, berikut adalah tabel data uji normalitas datanya. Ya, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig uji statistik MIMO ZA1 sama dengan 0,749 dan nilai sig tersebut adalah lebih dari 0,05. Hal ini memiliki arti bahwa
semua data di atas berdistribusi normal. Nah, yang kedua ada uji homogenitas. Selain uji normalitas, salah satu syarat yang diperlukan dalam menganalisis data dengan menggunakan ANOVA adalah uji homogenitas varian. Sedangkan tujuan uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah varian populasi menurut kelompok yang dirancang bersifat homogen atau tidak. Yang pertama di sini ada homogenitas A1 dan A2. Pengujian homogenitas pada data metode pembelajaran, metode eksperimen, dilakukan dengan uji Levens dan taraf signifikansinya 5%. Lanjut, Kak. Ya, di sini ada tabel homogenitas data. Dari tabel di atas diperoleh data F0 sama dengan 0,004 dan sig-nya nilainya ada 0,949 atau lebih dari 0,05. Hal ini memiliki pengertian bahwa data berasal dari sampel yang homogen. Dengan demikian hipotesis 0 diterima. Ini berarti sampel memiliki varians yang sama atau homogen. Hal ini berlaku dari pengujian normalitas dan homogenitas di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh data penelitian yang akan diolah dengan teknik ANOVA sudah terpenuhi. Yang kedua itu ada homogenitas kelompok sikap belajar atau di sini sebagai B1 dan B2. Pengujian homogenitas pada data sikap belajar dilakukan dengan uji Levens dan taraf signifikansinya 5%. Nah, ini tabel homogenitas datanya. Dari tabel di atas diperoleh data F0 sama dengan 2,013 dan signifikannya sama dengan 0,160 atau lebih dari 0,05. Hal ini memiliki pengertian bahwa data berasal dari sampel yang homogen. Dengan demikian, hipotesis 0 diterima. Ini berarti sampel memiliki varians yang sama atau homogen. Hal ini memiliki berlaku dari pengujian normalitas dan homogenitas di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus selanjutnya Kak, yang harus dipenuhi oleh data penelitian yang akan diolah dengan teknik ANOVA sudah terpenuhi. Yang ketiga ada homogenitas A1 B1, A2 B2, A2 B1 dan A2 B2. Pengujian homogenitas pada data metode belajar dan data sikap belajar dilakukan dengan uji Levens pada taraf signifikansi 5%. Nah, berikut adalah tabel uji homogenitas data. Dari tabel di atas diperoleh F0 sama dengan 0,817 dan nilai signifikannya adalah 0,489, yaitu lebih dari 0,05. Hal ini memiliki pengertian bahwa data berasal dari sampel yang homogen. Dengan demikian, hipotesis 0 diterima. Ini berarti sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Hal ini berlaku dari pengujian normalitas dan homogenitas di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh data penelitian yang akan diolah dengan teknik ANOVA sudah terpenuhi. Oke, ya baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan uji hipotesis penelitian. Setelah kita melakukan uji normalitas dan homogenitas, langkah selanjutnya adalah uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA. Dalam penelitian ini menggunakan ANOVA 2 arah dengan bantuan SPSS 20. Selanjutnya, analisis ANOVA. Analisis hasil uji ANOVA tersebut kemudian dilanjutkan dengan uji F untuk mengetahui signifikansi perbedaan di antara masing-masing kelompok secara signifikan. Dengan kata lain, uji F digunakan dengan tujuan untuk melihat kelompok sampel mana yang lebih positif. Berikut ini adalah tabel dari hasil analisis data menggunakan SPSS. Dengan bantuan SPSS menggunakan ANOVA 2 arah. Selanjutnya, berdasarkan
data di atas berdasarkan tabel yang sudah kita peroleh, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat terjawab. Adapun penjelasan mengenai tabel di atas adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar biologi di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan tabel, tadi kita sudah lihat bahwa nilai F0-nya itu sama dengan 6,140 dan signifikannya itu adalah 0,015, di mana di sini nilainya itu kurang dari 0,05. Artinya, berarti hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya itu diterima. Dengan kata lain, artinya terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar biologi. Selanjutnya adalah hipotesis kedua. Di hipotesis kedua ini, nilai F-nya itu adalah di hipotesis kedua ini kita menguji pengaruh sikap belajar terhadap hasil belajar biologi, di mana di nilai F0-nya itu adalah 5,098 dan signifikannya itu 0,027. Di mana karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan sikap belajar terhadap hasil belajar biologi di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian ada hipotesis ketiga, yaitu kita menguji, penelitian ini menguji pengaruh interaksi yang signifikan metode pembelajaran dan sikap belajar terhadap hasil belajar biologi, di mana kita diperoleh berdasarkan tabel, nilai F-nya itu adalah 0,675 dan signifikannya itu adalah 0,414. Di mana karena signifikannya itu adalah signifikannya lebih dari 0,05, maka hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan menggunakan metode pembelajaran dan sikap belajar terhadap hasil belajar biologi siswa di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Setelah tadi kita melakukan uji hipotesis, kita akan saya akan menjelaskan tentang pembahasannya. Terdapat pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap hasil belajar biologi di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ternyata memiliki bahwa penggunaan metode pembelajaran demonstrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar biologi. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan hasil belajar biologi yang menggunakan eksperimen dengan yang menggunakan demonstrasi. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata metode pembelajaran eksperimen sebesar 72,78. Sementara nilai rata-rata hasil belajar yang menggunakan metode demonstrasi sebesar 75,68. Hasil belajar ini terdiri dari ada hasil belajar ini penggunaan metode pembelajaran yang tepat tentu akan membuat siswa lebih kreatif. Dengan demikian akan tercipta pembelajaran yang lebih menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran tidak selanjutnya Pembelajaran tidak hanya sekedar menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi terlebih pada penekanan internalisasi tentang apa yang dipelajari, sehingga terbentuk dan terfungsikan sebagai milik nurani siswa yang berguna dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah pembahasan terhadap hipotesis kedua, yaitu terdapat pengaruh sikap belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian, sikap belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar biologi di MTS Negeri Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dengan kata lain, terdapat perbedaan hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar positif dengan hasil belajar biologi yang memiliki sikap belajar negatif. Hal ini bisa kita lihat dari nilai rata-ratanya. Rata-rata hasil belajar biologi, di mana siswa yang memiliki sikap belajar positif memiliki nilai rata-rata sebesar 73,00. Sementara siswa yang memiliki
Sikap belajar negatif memiliki rata-rata 75,83. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan. Sikap selalu berkenan suatu objek dan sikap terhadap objek ini disertai perasaan positif atau negatif. Orang yang mempunyai sikap positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya dan dia akan bersikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tak bernilai atau juga merugikan. Jadi harus ada sekedar informasi pada seseorang untuk dapat bersikap terhadap suatu objek. Informasi merupakan kondisi pertama suatu sikap. Bila berdasarkan informasi itu timbul perasaan positif atau negatif terhadap objek dan menimbulkan kecenderungan untuk bertingkah laku tertentu, terjadilah sikap. Manusia itu tercipta dalam keadaan dan bentuk yang paling sempurna. Namun demikian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan lebih dahulu dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia harus dapat berusaha merubah dirinya sendiri dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sikap itu sangat erat kaitannya dengan perilaku atau tingkah laku dan watak, kecenderungan, ketertarikan, serta keseriusan yang mengarahkan pada suatu perbuatan pada satu tujuan tertentu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang hipotesis ketiga, yaitu pengaruh interaksi metode pembelajaran, metode eksperimen, dan sikap belajar terhadap hasil belajar biologi. Dari hasil penelitian ternyata diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Kegiatan belajar di sekolah seringkali para guru memberikan materi kepada siswa dengan cara guru menjelaskan dan murid hanya mendengarkan dan mencatat tanpa melihat. Hal ini mungkin dirasa kurang mengenai sasaran yang diharapkan dan tidak efektif. Bahkan ada siswa yang menjadi bosan dan jenuh menghadapi pelajaran tersebut. Salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran adalah keterampilan memilih metode. Pemilihan metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran diperoleh secara optimal. Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat mendasar untuk dipahami guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sama pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam keseluruhan komponen pendidikan. Berikut ini adalah lampiran dari tesis yang ada tesisnya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semua dari kelompok 7. Kami rasa cukup dari kelompok 7 mengenai analisis tesis yang telah kami buat. Semoga video ini cukup jelas dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.